Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Hairani Hasibuan dengan NIM 0306-2012-37 akan mempresentasikan dengan materi cahaya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750. Pada bidang fisika, ini juga disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Cahaya juga memiliki rupa sebagai kelompok partikel yang dinamakan foton. Karena itu, ini disebut memiliki sifat dualisme gelombang partikel. Cahaya dapat diserap dan dipantulkan oleh benda. Mata kita sebagai indera penglihatan menangkap cahaya yang terpantul dari benda sehingga kita dapat melihat. Nah, selanjutnya ada praktikum tentang cahaya. Yang pertama ada tujuan praktikum untuk mengetahui dan memahami sifat-sifat cahaya. Nah, yang kedua untuk memahami sifat-sifat cahaya merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan dan diuraikan. Nah, ada alat dan bahan. Yang pertama ada kertas tebal atau kardus aqua, lilin 1 buah, plester, korek api, gunting, cermin datar, senter, kantong, plastik besar, gelas kaca, air, dan pensil. Nah, di sini juga ada prosedur kerjanya. Yang pengamatan yang pertama, kita harus mempersiapkan kardus, gunting, selotip, lilin, dan korek api. Lalu guntinglah kardus 15 x 20 cm sebanyak 3 buah dan ukur 15 x 40 cm. Beri satu lubang di seperempat bagian ketiga karton tadi, ambil posisi tengah. Lalu rangkailah bahan seperti gambar di bawah ini. Setelah itu bahan dirakit, letakkan lilin yang menyala di bagian depan. Kemudian amatilah lilin dari lubang paling depan dan tarik kesimpulannya. Nah, pengamatan yang kedua, sediakan alat dan bahan seperti senter, air, dan gelas kaca berisi air. Letakkanlah gelas kaca yang berisi air tadi, kemudian nyalakan senter dan arahkan cahaya ke gelas kaca. Lalu amatilah apa yang terjadi serta tulislah hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, pengamatan yang ketiga, sediakanlah alat dan bahan yang akan diperlukan seperti cermin datar dan senter. Kemudian letakkanlah cermin di atas meja, lalu nyalakan senter dan arahkan cahayanya ke cermin. Kemudian amatilah apa yang terjadi setelah cermin terkena cahaya dari senter dan tulislah hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, di sini juga ada hasil dari pengamatan. Pengamatan yang pertama, cahaya lilin dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar, cahaya dapat merambat lurus. Nah, pengamatan yang kedua, cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan sebaliknya pada benda tidak bening seperti kardus, cahaya tidak akan bisa menembus. Nah, pengamatan yang ketiga, cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Di sini saya juga memberikan pembahasan tentang cahaya. Yang pertama ada cahaya merambat lurus. Nah, sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contoh sederhananya yaitu ketika menyalakan sebuah senter ke arah depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Nah, yang kedua ada cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan meski ada penghalang karena jendela terbuat dari sebuah kaca bening. Nah, yang ketiga ada cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pada pemantulan teratur berkas cahaya pantulnya sejajar. Nah, saya juga menyediakan peta konsep. Yang pertama itu kita akan membahas contoh. 1. Lilin atau senter dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar, cahaya dapat merambat lurus.
Nah, yang kedua, lilin yang diarahkan ke plastik yang bening menunjukkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Nah, definisi cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Dengan sinar ini memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, di sini juga ada analogi bahwasanya cahaya memiliki sifat-sifat seperti merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan, dan dibiaskan. Cara representasi adalah mencoba kembali mengulang praktikum menggunakan bahan, alat, bantu maupun gambar untuk dijelaskan kepada anak didik mengenai cahaya. Nah, penjelasan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi, cahaya itu merupakan sesuatu gejala getaran. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Nah, demonstrasinya mempraktekkan secara langsung kepada siswa dengan menggunakan alat peraga agar siswa lebih mengerti dan paham. Nah, kita bisa lihat di sini ada ilustrasi cahaya yang merambat lurus dan cahaya yang menembus benda bening, dan ada cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, di sini saya juga membuat rancangan pembelajaran tentang materi cahaya. Sebagai seorang guru, saya akan memberitahukan kepada keseluruh peserta didik akan melaksanakan praktikum mengenai cahaya yang isinya akan membahas sifat-sifat cahaya yang terdiri atas cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan dari praktikum yang dilakukan adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan para peserta didik mengenai sifat-sifat cahaya, sehingga mereka dapat membedakan satu persatu sifat cahaya tersebut. Kemudian saya akan membentukkan kelompok untuk melakukan praktikum dan memerintahkan para peserta didik untuk membawa alat dan bahan yang akan dibutuhkan nantinya. Sebelum memulai praktikum, guru akan menjelaskan lebih dulu apa itu sifat-sifat cahaya sehingga mereka dapat memahaminya agar di saat praktikum mereka tidak bingung dan kewalahan. Setelah penjelasan materi selesai dan para peserta didik sudah paham dilanjutkan dengan praktikum. Di saat praktikum terlaksana, sebagai guru, saya akan mengawasi mereka agar percobaan yang dilakukan berjalan dengan baik, sehingga tujuan dari praktikum akan tercapai. Setelah praktikum selesai, sebagai guru, saya akan memastikan peserta didik paham atau tidak dengan materi yang telah mereka pelajari dan mereka kerjakan. Guru akan memerintahkan mereka untuk menulis hasil kerja yang telah mereka lakukan sesuai dengan arahan guru. Dengan begitu, peserta didik dapat mengulangi pelajaran mengenai materi cahaya dan membacanya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.